Kekristenan hari-hari ini banyak yang merosot. Kenapa? Semua dimulai dari mimbar gereja. Ini bukan panggung, saudara. Karena itu saya mau bilang bagi para pelayan Tuhan, kalau hidupmu belum beres, engkau belum dapat kodrat ilahi, turun dulu, beresin hidupmu. Minta Tuhan berperkara. Di dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Iya, saya mengucap syukur dan terima kasih buat seluruh pengerja dan juga Bapak Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini kita harus semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Dan hari ini kita langsung saja buka firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, saudara. Ya, kalau kita lihat di sana judul perikopnya adalah panggilan dan pilihan Allah. Maaf saya lupa memperkenalkan diri, nama saya Debbie Basir. Ada yang sudah kenal dengan saya? Yang belum kenal angkat tangan, berarti Anda kurang gaul. Haleluya ya. Iya, kita lihat bersama 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Judul perikopnya di sana panggilan dan pilihan Allah. Berapa banyak yang merasa hidupnya dipanggil Tuhan? Menjadi orang Kristen bukan dipanggil ke rumah Bapa, nggak usah tegang gitu mukanya ya. Berapa banyak yang merasa engkau dipanggil untuk percaya pada Yesus? Tolong angkat tangan. Yang merasa saja, yang tidak merasa silakan pulang ya. Karena kita semua dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Setelah kita dipanggil, maka kita adalah menjadi orang-orang pilihan. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Jangan bangga menjadi orang Kristen yang hanya cuma dipanggil menjadi Kristen. Tapi lebih lagi kita mau berjalan supaya kita menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan sampai masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kehidupan kita itu diibaratkan seperti perjalanan bangsa Israel. Semua mereka, saudara, ya, dipanggil keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Tetapi banyak yang berhenti di padang gurun, bahkan menjadi bangkai. Mati di padang gurun, tidak sampai ke tanah perjanjian. Yang terpanggil banyak, semua terpanggil, tapi yang terpilih hanya sedikit. Dan saya berdoa semua jemaat yang ada di tempat ini pagi hari ini menjadi orang yang dipilih, bukan hanya dipanggil. Nah, kita lihat sama-sama syaratnya apa, saudara. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup yang saleh. Oleh apa? Pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Saudara, ayat ini berkata karena kuasa ilahinya. Karena kuasa Kristus, Dia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Semua kita yang dipilih oleh Kristus mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini diberi kuasa, saudara. Dan oleh karena itu kita ini dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang lebih saleh. Karena ketika kita dipanggil mengenal Yesus, dulu kita semua bukan saleh tapi salah. Amin. Ya, dulu semua salah, saudara. Salah pilih jodoh, salah pilih pekerjaan, salah memilih, ya pokoknya salah. Nggak usah angkat tangan yang salah pilih jodoh. Tapi saya melihat di sini banyak yang muda-muda yang belum menikah. Puji Tuhan kalau engkau belum menikah, masih jomblo, haleluya 17 kali. Ya, karena engkau masih bisa bergumul, melihat mana yang terbaik. Jangan cuma lihat dari fisiknya, tetapi engkau berdoa supaya engkau dapat yang terbaik. Yang sudah terlanjur, ya sudah ditanggung sendiri, itu nasib. Amin.
Tapi nasib masih bisa dirubah. Ya, siapa yang bisa merubah nasib? Ya kita sendiri. Jangan bilang sudah terlanjur Bu, nasi sudah jadi bubur. Nggak ada kata terlanjur, bubur dikasih pangsit sama ayam jadi bubur ayam. Jangan lupa kasih moto sedikit biar enak. Nggak ada yang terlanjur saudara, asal kita mau bayar harga. Tadinya kita ini hidupnya salah karena tidak mengenal Kristus. Tapi karena kita mengenal Allah, kita mengenal Dia, maka hidup kita menjadi saleh oleh pengenalan kita akan Tuhan. Makanya semua orang yang berkata mengenal Tuhan, harusnya hidupnya berubah. Amin. Jangan hanya jadi Kristen, tapi kenali Tuhanmu. Bangun hubunganmu lebih dekat lagi, masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Banyak orang berkata Kristen, banyak orang punya agama tapi mengaku anak Tuhan. Tapi yang mengenal Tuhan itu hanya sedikit. Nah, kita perlu masuk lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Supaya apa? Hidup kita menjadi saleh. Kita tahu jalan-jalan Tuhan. Dan di hidup ini akhirnya kita gak buat jalan sendiri. Amin, Bapak Ibu. Saya menemukan banyak sekali dalam kehidupan orang Kristen itu di WA saya itu masuk puluhan ribu. Orang konseling. Dan semua rata-rata persoalannya karena salah memilih jalan. Ya, salah memilih jalan. Dan semua rata-rata persoalan yang timbul dalam hidup orang Kristen adalah karena kesalahannya sendiri. Nggak ada yang konseling sama saya gini, Bu, doakan saya Bu. Kenapa Bu? Saya ini mau dibunuh. Kenapa? Karena saya mengenal Tuhan. Lalu saya mau dibunuh, saya dikejar-kejar. Belum ada tuh, jarang yang kayak begitu. Adanya apa? Bu, doakan saya Bu. Kenapa? Saya ini dikejar-kejar. Siapa yang kejar? Debt collector. Ada lagi, ya saya dikejar-kejar Bu. Dikejar siapa? Istri saya. Kenapa? Saya selingkuh. Nah, itu banyak itu, nggak usah angkat tangan. Bertobat saja ya. Ini memang panas atau saya yang kepanasan ya? Ya lampu memang bikin panas saudara ya. Atau mungkin neraka mulai terbuka. Jadi bertobatlah ya. Kita ini sudah ada di akhir zaman. Jangan santai jadi orang Kristen. Saya bersyukur melihat gereja sekarang penuh lagi, tepuk tangan saudara. Sampai cari parkir susah. Tapi jangan hanya menjadi orang yang terpanggil. Jadilah orang yang terpilih. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tuh enak. Kita tahu jalannya, kita gak sembarang memutuskan. Di dalam hal engkau berbisnis, Tuhan itu masih mau terlibat dalam hidup kita sampai hari ini. Bukan hanya Tuhan yang dulu di bangsa Israel dia berbicara, dia mau menunjukkan jalan. Sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Marilah menjadi orang-orang yang mau mendengar suaranya. Mau mendengar isi hatinya. Supaya kita dituntun. Saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan bahwa saya berada di mana engkau berada. Sebab Tuhan kita Tuhan yang terus bergerak. Mari kita juga mengalami Dia di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, di dalam pekerjaanmu. Hai anak muda, libatkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang mengandalkan manusia. Saya baru tiba dari Manado kemarin saudara, kami buat seminar hamba-hamba Tuhan. Ada 1.600 hamba Tuhan di Minahasa. Yaitu Manado agak keluar sedikit saudara. Saya berkata kepada para hamba Tuhan, mendengar banyak keluhan mereka. Bu, pelayanan kami gini-gini saja, kami di desa, kami mengalami gini, bang kami mengalami gini. Enggak kayak ibu, enak pelayanan di kota. Saya bilang sama dia, Pak, Ibu, dengar ya. Yang di kota itu juga pergumulannya beda. Tapi sama-sama bergumul. Dan dengar baik, saya yang pelayanan di kota dengan teman-teman yang di kota dan Bapak Ibu yang ada di desa. Kita punya Tuhan yang sama loh. Bukan soal engkau di desa atau di kota. Tetapi seringkali orang Kristen bahkan hamba Tuhan tidak menyadari. Kenapa keadaannya tidak pernah ada perubahan? Karena dia hidup terkutuk saudara. Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan
Tuhan. Nah, seringkali orang tidak menyadari waktu kita menaruh harapan dan percaya kita kepada manusia atau diri kita sendiri, maka kita, saudara, ada di bawah kutuk. Dan hidup kita nggak pernah berubah. Keadaan kita nggak pernah berubah. Kenapa? Kita tidak menyembah berhala. Mereka bilang, Bu, saya tuh nggak nyembah berhala loh. Saya nggak sembah-sembah patung. Kenapa saya terkutuk? Waktu engkau hidup mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau sudah terkutuk, kata firman Tuhan. Loh, ayat itu bicara, saudara, benar. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya engkau perlu mengenal siapa Tuhanmu. Di dalam pelayanan saya menemukan banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tapi Kristen, tapi gak kenal Tuhan. Bahkan banyak yang sudah pelayanan, tapi gak kenal Tuhan. Makanya dia bikin dosa, dia bikin apa, dia pikir ya sudahlah gak apa-apa, aku udah ditebus kok, sudah selamat kok, pasti masuk surga. Siapa ngomong? Saya selalu berkata, tidak semua orang Kristen itu masuk surga. Banyak yang gak terpilih, saudara. Bangsa Israel, 3 juta orang semua dipanggil keluar dari Mesir. Tetapi pada akhirnya semua binasa di padang gurun, jadi bangkai mereka, busuk di situ. Yang bisa masuk hanya Yosua, Kaleb, dan semua yang berusia 20 tahun ke bawah. Yang belum tercemar pikirannya, yang belum terganggu, ya, dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh berusaha dalam panggilan dan pilihan kita. Bisa dikatakan, ayat yang keempat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Tuhan memberikan kepada kita janji yang berharga dan sangat besar. Dan dia mau, saudara, kita alami itu bukan hanya nanti tunggu masuk surga. Di bumi ini pun Tuhan mau kita mengalami sesuatu yang luar biasa, yaitu janjinya. Jangan tunggu masuk surga, kelamaan, amin. Tuhan mau memberkati hidup kita juga di bumi ini. Ya, dikatakan di sana dia menganugerahkan loh. Kalau sudah dianugerahkan berarti sudah diberi kepada kita. Sudah dikasih kepada kita, udah dianugerahkan. Saudara, kita kalau dengar orang menerima anugerah, penghargaan, ya itu dikasih nggak ke dia? Dikasih. Kita ini sudah menerima janji yang berharga dan yang sangat besar. Tapi banyak orang Kristen tidak mengalami janji itu. Mereka nggak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Bahkan hidupnya di dalam keadaan yang tetap sama. Tuhan sudah memberikan, saudara, rugi kalau kita tidak mengambil dan merasakannya. Lalu dikatakan di sana apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bapak Ibu, ketika Tuhan memilih kita, kita diberikan kodrat yang baru. Waktu engkau masuk dalam pengenalan akan Tuhan, bukan cuma terpanggil, tapi engkau mulai mengenal Tuhan, engkau mulai mengenal janji-janjinya, engkau mulai mengalami semua hal-hal yang luar biasa yang dijanjikan, engkau diberikan kodrat baru dalam hidupmu, yaitu namanya kodrat ilahi. Ya, kita menerima kodrat ilahi loh. Ini satu rahasia, ini satu firman yang sangat powerful. Engkau harus menyadari bahwa Tuhan beri kita kodrat baru, yaitu kodrat ilahi. Saudara dan saya menerima itu supaya apa, saudara? Kodrat ilahi itu memampukan kita agar kita luput dari apa? Hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hawa nafsu duniawi. Di dunia ini ada yang namanya hawa nafsu. Ya, nafsu itu baik, tapi kalau ketambahan hawa jadi tidak baik. Memang hawa ini dari dulu tidak baik, saudara ya. Selalu itu kaum pria berkata memang dari dulu ini hawa ini tidak bagus ya. Nafsu itu baik, tapi kalau jadi hawa nafsu itu bahaya, saudara. Saya kasih contoh selalu begini, orang makan itu nafsu loh, nafsu makan. Tapi makan yang normal sehari berapa kali? Yang benar, 3 kali. Kalau ketambahan hawa nafsu makan, itu namanya bawaannya mau
Makan terus. Yang harusnya sehari 3 kali, kalau ketambahan Hawa, jadi sehari berapa kali? 5 atau 6 kali. Nah itu jadi rakus namanya. Makan itu perlu, harus, karena tubuh kita memerlukan makanan. Tapi kalau sudah jadi hawa nafsu makan, binasa saudara. Ya, binasa. Apalagi saudara, seks itu nafsu. Tuhan ciptakan bagi manusia itu normal. Dan semua manusia punya naluri seks. Tetapi seks itu sifatnya kudus dan boleh dinikmati untuk kita yang sudah berumah tangga, yang sudah punya pasangan hidup, yang sudah menikah sah. Ya, orang kalau dia sudah menikah, dan bahkan anak-anak muda di sini yang kau punya naluri seks, tapi engkau harus bisa mengendalikan itu. Nah, kalau engkau sudah kena hawa nafsu seks, apalagi suka nonton film porno, enggak usah angkat tangan. Saya bisa lihat wajah-wajahnya dari sini nih, ya. Suka nonton film porno, jadi bawaanmu itu seks terus. Lihat sapi di jalan, itu sapi tidak pakai celana ya. Memang sapi dari dulu tidak pakai celana, telanjang sapi dari dulu telanjang. Tapi karena otaknya udah kotor, kena hawa nafsu seks, tiap hari nonton film porno, hati-hati loh saudara, hati-hati. Ya, ada seorang narapidana terhukum mati karena dia memutilasi korban-korban seks, beberapa lalu sudah lama ditayangkan. Itu ditanya saudara sama bapaknya, kenapa diwawancara sebelum dia dihukum mati ya oleh seorang reporter TV, kenapa kamu melakukan hal itu? Awalnya waktu remaja saya nonton film porno. Dan bapaknya itu tahu, tapi bapaknya bilang ya biasalah, mana ada anak muda nggak nonton film porno. Ya, lalu akhirnya dia mulai terikat saudara. Satu hari dia nonton, satu besoknya jadi 2, lama-lama dia terikat. Tiap hari dia mengurung diri nonton film porno. Semua film ditonton, sampai akhirnya dia merasa kok biasa-biasa aja ya. Dia cari film yang menantang. Dia mulai nonton film yang luar biasa, ketika mau berhubungan seks itu korbannya disiksa. Lalu setelah selesai berhubungan seks dimutilasi. Dan itu membuat adrenalinnya naik dan dia mendapat kepuasan yang begitu luar biasa. Lalu dia mulai tonton terus, dipraktekin saudara. Saudara pernah dengarkan kasus itu? Setiap perempuan yang ditiduri habis itu dimutilasi lalu dibuang mayatnya. Kenapa itu terjadi? Awalnya anak ini biasa, tapi dia akhirnya membiarkan dirinya dikuasai oleh nafsu dan nafsu itu berubah menjadi hawa nafsu. Sehingga dia tidak akan puas kalau dia hanya berhubungan seks, dia harus bunuh, dia siksa, dia mutilasi, di situ dia menerima satu kepuasan dan itu iblis. Anak-anak muda dengar baik, engkau yang hari ini terikat dengan pornografi, orang tuamu mungkin tidak tahu. Di kamar, hati-hati. Otakmu rusak loh. Setan merusak hidupmu. Dan orang yang terikat dengan hawa nafsu yang seperti itu, engkau tidak mungkin menerima kodrat ilahi yang dari Tuhan. Padahal kodrat ilahi itulah yang akan bisa membuat kita mencapai sorga yang kekal itu. Jangan engkau berpikir tidak ada sorga, tidak ada neraka. Hari-hari ini pengajaran tentang kekristenan banyak yang melenceng. Dosa dianggap biasa, sehingga tidak lagi ada khotbah-khotbah tentang pertobatan. Saya mau bilang hari ini bertobat, karena tidak semua orang Kristen masuk sorga. Tapi dia pelayan Tuhan, gak peduli. Mau engkau hebat WL, engkau hebat main musik, saya hebat berkhotbah. Kalau saya tidak menjadi pelaku firman dan tidak hidup dalam kekudusan, tidak ada jaminan engkau menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang akan sampai di dalam kekekalan. Bertobat saudara. Dengar anak-anak muda, jaga hidupmu dalam kekudusan. Jaga hidupmu dalam kesucian, bukan cuma anak muda, orang tua yang sudah menikah. Jangan terikat dengan pornografi. Engkau sedang membawa kutuk di dalam kehidupan rumah tangga dan anak-anakmu. Mari kita berdoa meminta kekudusan Tuhan. Kita diberi kodrat ilahi dan karena kodrat itu kita diberi kuasa untuk luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Karena dunia ini jahat. Ya, kita bertanya kenapa dunia ini jahat? Saya mau bilang saudara, ketika Tuhan menciptakan
Pertama kali Tuhan menciptakan malaikat di sorga, dia memimpin pujian, luar biasa. Lucifer lalu memberontak terhadap Allah. Dia ingin dia yang disembah dan bukan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika malaikat memberontak tidak ada ampun seperti manusia. Ketika dia berbuat dosa, dia langsung terbuang menjadi setan. Dari sorga, ya Lucifer dibuang, saudara, dikatakan ke bumi. Waktu itu bumi masih kosong. Lalu Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Ditaruh di Taman Eden. Tapi iblis gak senang melihat ciptaan Tuhan yang mulia. Dan digodalah manusia ini jatuh ke dalam dosa. Dari Taman Eden, akhirnya manusia dibuang kemana? Ke bumi juga. Jadi kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Jadi dunia ini adalah tempat pembuangan. Makanya ada jemaat yang datang, Bu, saya tuh banyak masalah, Bu. Ya kalau hidup di dunia memang banyak masalah. Kalau nggak kepengen masalah, saya doakan biar pulang ke rumah. Nggak mau, saudara. Ya jangan dong, Bu, masa saya didoakan mati. Lah kan ibu nggak pengen ada masalah. Bu, selama engkau hidup di dunia akan terus ada yang namanya masalah. Tapi Tuhan turut bekerja memakai setiap masalah itu untuk mendewasakan iman kita. Ya, tapi Yesus datang ke dalam dunia, dia membawa kerajaan Allah dan dikatakan setiap orang yang percaya kepada Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Hidup kita dipindah dari kerajaan setan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kitalah gereja yang diberi nama eklesia, kumpulan orang-orang benar yang sudah dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terang. Jadi karena itu setiap kita yang percaya pada Yesus harusnya hidup kita berubah. Yang saya bingung ada orang ngaku Kristen pelayanan tapi masih hidup dalam gelap. Berarti engkau penyusup. Engkau dari kerajaan setan pura-pura masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kita bisa tipu manusia. Para pelayan Tuhan bisa tipu pendetanya. Pura-pura kudus kalau sudah di mimbar. Anak-anak engkau bisa tipu orang tuamu. Suami-suami engkau bisa tipu istrimu. Istri engkau bisa tipu suamimu. Sekarang saya kalau khotbah saya tambahkan juga istri. Karena saya diprotes sama bapak-bapak. Ibu Debbie itu kalau khotbah selalu salahin suami terus yang selingkuh. Supaya ibu tahu ya, banyak juga ibu-ibu yang selingkuh. Bahkan itu suami yang selingkuh juga kebanyakan sama. Terus saya pikir-pikir iya juga ya. Ya, betul juga ya. Banyak juga ibu-ibu yang selingkuh ya. Di sini tapi enggak ada yang selingkuh. Kenapa enggak ada amin ya? Enggak pede sama diri sendiri. Ya, saya berdoa saudara. Dosa ini merajalela betul-betul luar biasa. Ya bahkan hari-hari ini saya dapat konseling banyak, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Sama siapa tadinya saya enggak tahu karena dia itu sembunyi HP terus, dipasang password, tidur di bawah, ke toilet di bawah, tanda-tanda suami selingkuh. HP dikasih password, ke toilet di bawah, kemanapun dibawa istri nggak boleh sentuh. Ada di sini? Jangan angkat tangan. Nanti kita baptis ulang, rendam 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Ya, bertobat Bapak Ibu, bertobat. Jangan ada perselingkuhan di dalam rumah tanggamu. Makanya HP jangan dipasang password. Apalagi suami istri, pasang gak apa-apa, saling tahu berdua. Boleh pakai pegang-pegang. Istri Tuhan taruh di sampingmu untuk menjaga engkau. Suami ada di sampingmu untuk menjaga engkau. Mari kita saling menjaga, amin. Yang parahnya dia bilang satu kali, Bu, saya kepergok, dia tuh lagi chattingan di tempat tidur. Tiba-tiba dia ketiduran, HP-nya jatuh, Bu. Lagi dalam keadaan online. Saya kaget, Bu, waktu baca ternyata suami saya, Bu, selingkuh sama Bambang. Saya bilang maksudnya, iya Bu, suami saya homo. Banyak sekarang. Banyak. Ya, terjadi.
Ya, ini bukan cuma cerita, ini benar saudara. Kisah nyata. Saya bilang ya nggak ada pilihan lain Bu, ajak bicara dia, kasih tahu. Kalau perlu ketemu pendeta. Ada juga saudara, satu orang ibu datang sama saya, Bu Debbie, saya dengar khotbah ibu. Saya mau pengakuan dosa. Saya selingkuh 7 tahun, suami saya nggak tahu. Bahkan selingkuhan saya bawa ke rumah, tidur bareng saya. Hah, kok bisa? Iya Bu, karena selingkuhan saya namanya Mary. Perempuan sama perempuan. Saudara jangan lihat sekarang yang LGBT, jangan lihat yang lesbi itu modelnya kayak saya ini. Wah Bu Dewi itu pasti lesbi tuh. Ya, rambutnya itu pendek, gagah perkasa gitu ya. Saya ini wanita tulen loh saudara. Saya punya suami, saya punya anak. Dan saya jatuh cinta sama laki-laki dan itu cuma suami saya. Yang datang waktu itu konseling saudara, dia tunjukin foto pacarnya. Dua-dua rambut panjang, kriwil-kriwil, gak kelihatan lesbi. Gak kelihatan, tapi 7 tahun mereka melakukan persinahan. Hati-hati loh, makanya kita sekarang ini gak bisa melihat orang juga dari penampilan. Ya, hati-hati anak-anak muda, engkau yang homo, yang lesbi bertobat ya. Tuhan menciptakan cuma laki-laki dan perempuan. Lain dari itu dari setan. Jangan bilang saya sudah dari sananya begini Bu, enggak ada. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Yang lain dari itu dari setan. Ya, jangan sampai saudara. Soalnya saya takutnya nanti Anda mati nggak dikenal Tuhan loh. Kalau laki-laki mati almarhum, perempuan almarhumah, kalau bencong aluminium. Bertobat, nggak ada sebutanmu. Ya, jadi jangan saudara. Mari kita hidup bertobat sungguh-sungguh, punya kodrat ilahi yang dari Tuhan. Pakai itu supaya engkau luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Bisa sembuh bisa. Saya layani orang homo dari telepon saudara. Dia telepon saya, Bu, saya homoseksual. Saya dengar khotbah ibu, saya takut, saya mau bertobat Bu. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, kamu lihat dirimu di cermin. Terus perkatakan, sebut namamu. Hei, kamu laki-laki. Bilang, sebut namamu. Dia sebut saudara, dia praktekin. Tiap hari dia lihat di cermin, dia bilang, kamu diciptakan sebagai laki-laki. Saya pakai nama Bambang aja ya, aman ya di sini? Gak ada nama Bambang kan? Kalau ada nanti saya ganti Niko. Supaya saudara gak kepahitan sama saya. Jadi dia lihat, kalau saya di Solo saya nggak bisa bilang Bambang karena di sana semua Bambang saudara. Bambang Sugiarto, Bambang Sutanto, Bambang ini banyak nama Bambang. Di sini aman ya. Dia selalu saya bilang, perkatakan, dia lihat di cermin, Bambang, kamu dicipta sebagai seorang laki-laki oleh Tuhan. Kamu sempurna, kamu normal dalam nama Yesus. Dia lakukan itu saudara. Satu kali dia telepon saya, Bu, ada yang aneh hari ini saya perkatakan begitu, saya tuh mau muntah. Kayak ada sesuatu yang ingin keluar dari diri saya. Saya bilang, yes, itu setan yang mau keluar dari dirimu. Ayo, terus doakan. Saya berdoa lewat telepon buat kamu. Mari kita berdoa. Di telepon saya layani. Dalam nama Yesus, segala roh homo, roh banci keluar dari dalam nama Yesus. Aduh Bu, saya mau muntah, lari-lari ke toilet. Gak apa-apa, handphonenya di speaker terus. Dia muntah-muntah di toilet saudara. Akhirnya dia bilang, aduh Bu, saya rasa lega. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Kamu cari gereja. Kan dia di luar kota, kamu bertumbuh, cari gereja, imanmu harus dibangun. Kamu terus dengerin khotbah-khotbah saya, iya Bu. Yang kedua, putuskan semua komunitasmu yang membawa kamu dalam percabulan. Iya Bu, saya memang ada komunitas dugem setiap malam kami di nightclub gini-gini. Ya udah, kamu jangan berteman, kalau perlu blok semua kontaknya. Kalau kamu punya pacar, blok kontaknya. Enggak apa-apa, minta Tuhan beri kekuatan. Akhirnya saudara, dia cari gereja. Dia balik telepon saya, Bu Debbie, saya sih sudah cari gereja. Tapi ya ampun Bu, di gereja ternyata singer-singernya juga cucok. Meong. Di sini tidak, amin. Normal semua, amin. Jangan engkau pura-pura dengan kemunafikan berdiri di atas mimbar ini. Kalau engkau tidak diberi kodrat ilahi, lebih baik engkau jangan pelayanan dulu. Turun dari mimbar, beresin hidupmu. Engkau tidak bisa main-main dengan Tuhan. Engkau bisa bohongi orang, tapi engkau gak bisa bohongin Tuhan. Gereja ini bukan panggung, ini mimbar, ini mesbah. Tempat kita mempersembahkan korban yang hidup kepada Tuhan.
Jangan buat gaya-gayaan di atas mimbar. Ini kudus sifatnya. Ini mezbah buat mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jangan sembarangan engkau bermain-main dengan Tuhan. Kekristenan hari-hari ini banyak yang merosot. Kenapa? Semua dimulai dari mimbar gereja. Ini bukan panggung, saudara. Karena itu saya mau bilang bagi para pelayan Tuhan, kalau hidupmu belum beres, engkau belum dapat kodrat ilahi, turun dulu, beresin hidupmu. Minta Tuhan berperkara. Cari mentor rohani, bangun hidupmu di atas kebenaran firman. Kenapa? Supaya engkau tidak ditertawakan iblis. Karena kitab Ibrani berkata, di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksi yang pertama, mata Tuhan. Jangan engkau mendukakan hati Tuhan dengan hidupmu yang hancur, tetapi engkau tidak sungguh-sungguh mau bertobat kepada Tuhan. Saksi yang kedua siapa? Malaikat. Saksi yang ketiga siapa? Manusia. Saksi yang keempat siapa? Setan. Setan bisa lihat hidup kita, saudara. Tapi kita nggak bisa lihat setan. Makanya Anda di gereja nyanyi hebat. Begitu pulang dari sini Anda bikin dosa, setan ketawa lihat hidupmu. Ingat kisahnya Ayub. Setan bilang, Ayub itu memang orang yang saleh. Tuhan bilang, ya, engkau tidak akan mendapati orang seperti dia yang hidupnya saleh dan menghormati aku. Setan bilang, karena engkau beri dia kuasa, sehat, dia kaya, dia ini. Coba engkau ambil kekayaannya. Dari sini saya mengambil satu hikmah, berarti setan itu melihat hidupmu dan dia mendakwa engkau di hadapan Tuhan. Jangan cuma pintar di gereja, jangan cuma hebat di gereja. Tapi jadilah orang-orang yang kudus. Engkau memiliki karakter ilahi di dalam hidupmu. Amin, saudara. Supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan. Pelayanan kita berdampak. Jangan hanya berdampak bagi kerajaan Allah. Tapi kita berdampak bagi kerajaan setan. Kenapa? Karena kita menggoncangkan kerajaan setan. Orang tanya sama saya, Bu. Kemarin banyak pendeta tanya, Bu, bagaimana supaya saya bisa khotbah yang bagus ya? Saya lihat Ibu kalau khotbah di YouTube tuh yang nonton ya ratusan ribu. Gimana caranya, Bu? Saya bilang, hidupi apa yang kamu khotbahkan. Khotbahkan apa yang kamu hidupi. Firman yang kamu lakukan, itu yang harus kamu khotbahkan. Kenapa? Karena firman itu akan bekerja dengan kuasa yang dahsyat waktu engkau melakukannya. Para pemimpin pujian, WL, pemain musik, hidupmu, pelayananmu akan berdampak waktu engkau menghidupi firman Tuhan. Ya, jadi bukan cuma hebat-hebatan. Kenapa ada pelayanan yang bisa menembus sampai ke jiwa? Waktu orang mendengar engkau menyanyi, dia bisa meneteskan air mata. Kenapa ketika kita berkhotbah ada orang bertobat dengan khotbah kita? Karena kita menghidupi firman Tuhan itu. Yang namanya manusia dalam hidup kita ini pasti satu saat kita akan merasa jenuh. Amin apa men? Siapa yang hari-hari ini hidupnya lagi jenuh? Ya, mengaku puji Tuhan ya. Tadi yang ibadah tadi banyak yang pencitraan. Pada nggak ngaku. Ya, kita ya itu normal saudara. Namanya manusia itu kita merasa jenuh. Apalagi kita melakukan aktivitas yang setiap hari begitu. Ya, dan lama-lama kita ini bisa merasa jenuh, merasa bosan, lalu jiwa kita mulai tertekan. Nah, saya belajar tentang apa sih itu jenuh itu, saudara. Ternyata beberapa ahli ya psikologi melakukan sebuah penelitian dan mereka menemukan bahwa manusia itu bisa jenuh karena yang pertama adanya rasa tidak puas. Dan yang kedua kurangnya hormon bahagia yang diproduksi dalam tubuh. Jadi ternyata tubuh kita ini bisa memproduksi hormon bahagia. Tuhan itu baik, amin. Karena bayangkan kalau tubuh ini nggak memproduksi hormon bahagia, ya saya yakin udah banyak yang stres. Semua pasti gila kali lari-lari di jalan. Tapi karena Tuhan baik, Dia itu memberi kepada manusia itu yang namanya hormon bahagia, saudara. Nah, hormon-hormon bahagia itu adalah salah satu ya zat kimia yang bekerja dan dihasilkan di otak ya manusia. Ya, dan saudara bisa belajar lebih jauh kalau saudara pengen belajar tentang hormon bahagia itu apa. Ada yang namanya dopamin, serotonin, endorfin, dan itu zat-zat banyak terdapat di dalam ya kayak narkoba, obat yang biasa di morfin ya. Kenapa orang itu kalau pakai morfin rasanya tenang? Ya, orang itu kalau disuntik narkoba itu rasanya melayang. Dia lupa masalahnya, ya dia lupa
utangnya, ya, lupa istri, kalau yang stres dengan istri, yang jenuh dengan istri, ya, orang mencoba melarikan diri karena memang ya saat-saat itu bisa menghasilkan hal-hal yang bisa membuat manusia itu rasanya happy, tetapi itu semua kan tipuan, saudara. Ya, nah Tuhan itu menciptakan hormon bahagia dalam diri manusia dan itu bisa keluar sebenarnya. Ya, dan para ahli psikolog itu memberikan tips untuk bagaimana kita bisa memproduksi hormon bahagia dalam diri kita yang dari luar nih, yang sifatnya eksternal. Misalnya dengan berolahraga. Ternyata olahraga itu bisa memproduksi hormon bahagia dalam tubuh manusia. Ya. Tetapi ya makanya saudara kadang lihat ada orang nge-gym 8 jam, ya. Kalau kita hanya mendapatkan kebahagiaan dari luar, dari olahraga, nah itu pura-pura bahagia. Banyak kan sekarang orang pura-pura bahagia tuh. Ya foto di gym terus, foto olahraga terus. Ya ini tanda-tanda orang pura-pura bahagia ini. Ya, memang waktu dia olahraga itu ada bahagia yang muncul karena dari dalam tuh keluar, saudara. Ya, saya kemarin diajak olahraga latihan boxing, saudara. Ya, sebenarnya saya nggak mau karena aduh boxing ya, tapi dikirimi sarung tinju sama atlet tinju, ya dia atlet dulu terkenal di Indonesia, ya pemenang se-Asia dulu. Lah saya nggak enak juga, tahu-tahu di rumah ada sarung tinju 5. Saya tanya ini siapa yang kirim? Ya Pak Andre, Bu. Ya lalu dia WA saya, Bu saya sudah kirim sarung tinju ya, Ibu datang ke tempat saya latihan. Ya saya coba dulu sama suami, kau pakai 1, saya pakai 1. Ya terus kita bertinju di rumah tuh, ya. Tapi seru juga. Yang pertama bisa melampiaskan. Ya jadi kalau yang mau coba-coba silakan. Tapi ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja, ya. Jadi kita waktu sempat, saudara, wah pulang pelayanan pakai sarung tinju kita gini-gini, keringetan loh. Ya cuma berapa menit itu saya lihat, baju saya basah, ya enak ini kalau bisa latihannya. Akhirnya kemarin Sabtu kita ke tempatnya dia lah, biar lega juga ya sudah kirim sarung tinju, masa kita nggak datang. Ya datang saya, kita latihan, anak saya ikut. Pas pulang anak saya bilang gini, Mam enak ya tinju ya, stres terlampiaskan. Saya kaget, saya tanya sama anak saya, emang kau juga stres? Anak muda masa stres? Lalu dia bilang, anak muda juga stres loh Mam. Emang kau bayar cicilan? Kau bayar listrik? Kau cari uang buat makan? Ya kagak. Mami pikir berangkat kuliah itu nyetir 45 menit itu enggak stres. Oh ternyata semua orang bisa stres, bisa jenuh, ya. Tapi benar waktu kita akhirnya latihan boxing itu bisa loh, saudara, ternyata melampiaskan. Setelah itu plong sih, walaupun pulang tangan sakit semua. Ya, tapi jiwa belum. Jadi Tuhan itu ternyata luar biasa loh, menciptakan banyak hal untuk kita ini bisa ada ya hormon bahagia dalam tubuh. Contoh juga yang lain, bisa dengan pelihara binatang, itu juga menyalurkan ada hormon bahagia yang timbul, ya. Bapak-bapak pelihara dogi, ya. Karena istrimu kadang kan lebih galak dari dogi toh. Waktu pulang baru dekat, rap. Nah ini ya sementara kalau pelihara dogi kan bisa senyum-senyum, doginya bisa bahagia gitu ya. Pelihara tanaman buat ibu-ibu itu salah satu yang juga ternyata bisa mengeluarkan hormon bahagia, ya. Makanya sekarang kayak di Jepang, di mana orang kalau sakit yang parah-parah kritis itu nggak diobati pakai medikal lagi, disuruh pergi ke hutan, buka sendal, nggak pakai apa-apa, injak bumi tuh, pegang pohon, itu benar. Ya karena energi dari bumi itu ada ion-ion positif yang bisa katanya mengalir ya di dalam tubuh manusia, dan itu bisa bikin kita lebih berbahagia, bahkan bisa memberi kesembuhan. Nah ini faktor-faktor yang dari luar diri yang bisa sih, saudara. Makanya kita lihat kadang orang tuh olahraga kok ya bahagia ya. Kalau kita tapi hanya memenuhi yang dari luar, maka jatuh-jatuhnya kita ini pencitraan. Karena untuk bisa memuaskan jiwa manusia dibutuhkan kebahagiaan yang muncul dari dalam. Amin. Nah kita mau belajar ketika Daud, saudara, dia mengalami tekanan, kejenuhan dalam hidup. Ya kita buka bersama Mazmur 43. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mazmur 43 mulai ayat yang ketiga, saudara. Daud itu ketika dia tertekan, ketika dia jenuh, dia datang mencari Tuhan. Yang pertama, saat engkau jenuh, datang cari Tuhan.
Daud berkata begini, baca sama-sama 1, 2, 3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, katanya, menghadap Allah yang adalah apa? Sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Sampai situ dulu. Daud bilang begini, saudara. Waktu dia merasa tertekan, hatinya jenuh, dia datang mencari Tuhan. Kata Daud, Tuhan itu adalah sumber apa? Sukacita dan kegembiraan. Ya, hormon bahagia tadi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu memberikan kita sukacita dan kegembiraan. Kita ini perlu Tuhan dalam hidup ini, saudara. Karena memang hidup ini melelahkan. Hidup ini melelahkan. Mau saudara akui atau tidak, sebagai seorang hamba Tuhan atau jemaat, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak, semua kita akan mengalami masalah, bahkan satu saat akan mengalami yang namanya kejenuhan. Itu memang kita pengkhotbah berkata, aku melihat segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di dunia ini hanya membuat melelahkan diri manusia. Bayangkan kita kerja dari pagi sampai malam, yang anak-anak kuliah, ya sekolah. Ya, kalau mau dipikir kata pengkhotbah, semua itu kesia-siaan. Karena kita mati tidak bawa apapun juga. Tapi kan kita hidup ini harus makan toh, harus cari uang. Karena kita bilang orang yang nggak kerja tidak boleh makan. Kita bekerja untuk cari uang. Bekerjalah supaya kau dapat uang. Ya, karena uang tidak dibawa mati, tapi uang dipakai untuk hidup. Orang kalau hidup nggak ada duit, bikin masalah hidupnya, bener nggak? Ya, kita punya anak, sudah menikah, udah punya anak, nggak punya uang. Orang tua yang susah kan, bahkan bisa menyusahkan orang lain. Akhirnya utang kanan kiri, nggak bayar. Satu saat kita jenuh dengan pekerjaan kita, tapi waktu kita jenuh, cari Tuhan. Dan katakan, Tuhan, Engkau sumber kegiranganku, Engkau sumber sukacitaku. Ya. Kita bisa, saudara, olahraga menambah hormon bahagia, tapi itu hanya bersifat dari luar. Yang dari dalam itu, waktu kita dekat dengan Tuhan, dikatakan Daud bilang, Tuhan sukacitaku dan Dia kegembiraanku. Kalau kita sudah bersukacita dengan Tuhan, apa yang bisa membuat kita jenuh? Ya, waktu kita ini jenuh, kita bisa mengangkat pujian, kita nyanyi memuji Tuhan, maka hadirat Tuhan turun, kita dikuatkan. Ya, kita akan mengalami yang namanya kejenuhan. Hidup ini melelahkan, tapi kan kita nggak bisa pilih. Kita sudah ada di dunia, kita harus melewati hidup ini, harus menjalani hidup ini, nggak bisa lari, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Ya, jangan lari, hadapi hidup ini, saudara. Ya, Daud bilang, aku akan pergi ke mesbahmu, menghadap kepada Allah, sebab Dia sukacitaku dan kegembiraanku. Jangan kedugem, ya, jangan cari bahagia di dugem. Kau akan kecewa, ya, akan makin stres, makin parah. Tapi cari Tuhan yang pertama. Ya, alami Tuhan secara pribadi. Lalu Daud berkata begini, ayat yang kelima. Ya, ketika hatinya tertekan, ketika dia merasa jenuh, baca bersama, Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita menghadapi persoalan kejenuhan dalam hidup ini, kita bosan dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, cari Tuhan. Yang kedua, bersyukur lagi kepada Tuhan. Kenapa Daud berkata, aku akan bersyukur lagi? Karena kata bersyukur lagi di sini berat, saudara. Saat keadaan tidak enak, saat keadaan menjenuhkan, tapi kita datang untuk bersyukur lagi. Seringkali kita lupa bersyukur loh. Apa hal terbesar dari hidup kita yang harus kita syukuri? Yang pertama, hidup itu sendiri. Pernah nggak engkau bersyukur untuk hidupmu?
Berapa banyak di antara kita yang bangun pagi bilang, Tuhan tiap hari, Tuhan terima kasih untuk hidup yang Engkau beri buatku. Amin. Syukuri hidupmu saudara. Seberat apapun hidupmu, engkau masih hidup. Kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan. Walaupun banyak masalah, persoalan, kita jenuh, tapi syukuri hidupmu. Terima kasih Tuhan buat hidupku. Ya, untuk tidak stres, jenuh, syukuri hidupmu. Bapak-bapak, jangan kau menduduk kau yang paling stres. Sering kali saya mendengar, itu istri saya nggak ngerti bu, aku ini bapak cari duit, aku ini stres. Kalau kau mau tahu, istrimu tuh lebih stres. Apalagi yang cuma di rumah. Setiap hari dia kerja di rumah, urus anak sampai malam. Ya, bapak-bapak masih bisa pergi keluar. Salah satu cara untuk menghilangkan stres dan bisa menambah hormon bahagia itu katanya sering-sering keluar. Kalau jangan mengurung diri terus di rumah. Orang kalau sudah jenuh, mengurung diri, nggak mau ketemu siapa-siapa, makin stres kau. Bisa berakhir bunuh diri. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Semakin kita beradaptasi ketemu orang, itu ada hormon bahagia yang keluar. Jangan mengurung diri. Ya, jadi bapak-bapak jangan kau pikir cuma kau yang stres. Istri itu lebih stres. Ya, makanya sering-seringlah ajak istrimu pergi ke luar. Saya ini dulu ibu rumah tangga, benar-benar murni ibu rumah tangga loh. Suami saya pergi kerja di gereja, saya di rumah dari pagi sampai malam urus anak itu. Anak 3, dari cuci, nyuci, nyetrika, masak, ngepel, nyapu. Ya, kadang suami saya pulang mau pergi, saya tanya mau kemana saya? Mau isi bensin, ikut. Cuma ke pom, saudara. Ikut saya. Ya, ganti daster cepet-cepet, ganti naik di motor. Seneng cuma lihat pom bensin. Bahagia itu sederhana. Padahal cuma lihat pom bensin itu. Karena sudah sumpah seharian cuma lihat kompor, wajan, lihat cucian, lihat setrika. Ya, jadi kalau dia ikut ya saya, ayo. Apalagi kalau suami saya lagi bermurah hati, mampir makan bakso yuk. Aduh, haleluya, puji Tuhan 12 kali. Bahagianya aku. Iya, bapak-bapak istrimu tuh banyak yang stres loh. Apalagi kalau bapak-bapaknya berkata, saya nggak mau tahu ya, cukup nggak cukup 2 juta sebulan. Mampus itu. Makanya tingkat kesetresan yang paling tinggi itu pada ibu-ibu rumah tangga. Ya, dia harus mencukupkan diri dengan apa yang apalagi kalau suaminya pelit. Nah ini saudara, jadi ayo kita usahakan, karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi dalam diri kita yang ciptakan, amin. Ya, syukuri istrimu, Tuhan terima kasih buat istriku, walaupun dia cerewet, tapi syukuri, amin. Karena cerewetnya istri-istri itu ada baiknya buat suami, pokoknya istri benar terus. Ya, biar dia cerewet tapi itu untuk kebaikan suami. Ya, tapi kalau bapak-bapak pelit itu bukan untuk kebaikan istri itu. Ya, karena jeleknya istri itu pasti untuk kebaikan suami. Ibu-ibu syukuri suamimu. Tuhan aku bersyukur buat suamiku sekalipun dia pelit. Amin ibu-ibu. Ya, belajar, tidak ada ibu-ibu yang amin loh. Tadi bapak-bapak pada amin saya suruh. Begitu ibu-ibu ini tidak ada yang amin. Ibu-ibu ini kepala batu juga ya. Bertobat ibu-ibu ya. Doakan suamimu. Tuhan terima kasih buat suamiku ini walaupun pelit tapi aku bersyukur. Amin. Ya, ada ibu-ibu ngomong sama saya, Bu, saya mau bunuh itu anjingnya suamiku. Kenapa kau mau bunuh? Saya mau kasih racun. Kenapa? Itu suamiku lebih sayang sama anjing daripada sama saya. Tiap kali pulang kerja, nggak masuk rumah, belok kiri ke kandang dogi, mainan sama dogi setengah jam baru masuk rumah. Saya bilang ada yang salah loh Bu. Daripada kau bunuh itu dogi, kau berdosa. Lebih baik kau belajar dari dogi itu. Kenapa suamimu kalau pulang kerja langsung ke kandang dogi? Saya ini punya dogi. Saya kalau pulang dari luar kota, saya belum masuk rumah itu dogi saya di dalam udah kangen sama saya. Begitu saya masuk, dia peluk, dia cium, wah dia muter-muter seneng. Saya bilang coba ibu begitu. Kalau suami pulang ciumi, peluk suamimu, berlakulah seperti dogi itu. Ya, sebelum dia belok kanan, ibu cegat dulu di depan pintu pagar tuh. Ya, maka suamimu pasti senang. Lagian ibu kalau suami pulang bukannya disambut, bawa uang gak? Lebih galak dari anjing galak ibu-ibu ini. Ya, saya bilang jangan kau bunuh itu dogi, kau berdosa ibu. Belajarlah dari
Jogging. Supaya bisa menciptakan bahagia, saudara. Ya, Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Kata bersyukur lagi ini berat. Tapi Daud mau bersyukur. Syukuri anak-anakmu, ya. Sekalipun kadang mereka itu bikin kita ya sakit kepala, Tuhan terima kasih buat anak-anakku. Dan aku percaya masa depan mereka pasti Tuhan yang pegang kendali, amin. Coba saudara, kalau kau jenuh berhenti sejenak. Kalau engkau jenuh, engkau bosan, Tuhan mau engkau berhenti sejenak untuk engkau mencari Tuhan. Ya, saya tuh kadang juga capek saudara. Kadang-kadang ya saya pulang, saya pelayanan di Solo 6 kali. Dari Solo pergi ke sekolah misi, ngajar full 4 hari di sekolah misi. Dari pagi sampai sore ngajar setiap hari. Pulang ke Jakarta baru sampai suami saya bilang, saya syuting. Aduh itu kadang-kadang saudara mau pecah kepala, kadang-kadang juga mau bersungut-sungut. Tapi kadang saya siap-siap gitu mau syuting, Tuhan saya tuh capek. Tiba-tiba di kamar mandi saya nyanyi saudara. Salah satu cara untuk kita bisa mengalahkan kejenuhan kita, nyanyi mengucap syukur. Kadang-kadang udah capek banget mau bersungut, saya nyanyi, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kadang-kadang nangis, air mata menetes. Aku ada hari ini, lalu kita jadi kuat lagi. Karena bersyukur ternyata kita ada hari ini tuh karena anugerah Tuhan. Apa yang perlu kita jenuhkan dengan hidup ini? Ayo bangkitkan kembali semangatmu dengan hadirat Tuhan. Enggak ada satu orang pun di luar sana yang bisa membangkitkan semangatmu kecuali dirimu sendiri, saudara. Enggak ada orang di luar sana yang peduli dengan kau. Kita harus menolong diri kita sendiri. Datang cari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Makanya di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31 berkata begini. Yesaya 40 ayat 29 baca bersama. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita yang lelah, yang jenuh hari-hari ini. Jangan cari pelampiasan di tempat lain. Jangan main game kalau engkau stres. Cari Tuhan, amin. Ya, jangan dugem. Ya, jangan lakukan sesuatu yang lain yang sifatnya hanya datang dari luar, tapi cari Tuhan karena Tuhan memberi kekuatan dari dalam. Dan yang dari dalam itulah yang kekal, saudara. Dia berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lemah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang kalau sudah tidak semangat, susah. Makanya orang kalau sakit kanker, saudara, dokter lihat, di saat semangatnya drop, ini pasti cepat mati. Tapi separah apapun sakitnya, kalau dia masih semangat, masih ada harapan. Ya, siapa yang dapat memulihkan semangat kita? Tuhan yang bisa. Ya, semangat untuk apapun, untuk bekerja, untuk apapun, ya, untuk diet yang mau kurus, ya, perlu semangat juga loh. Kita ini kan semua tahu caranya kurus itu apa. Oh, enggak usah makan pagi, nanti siang. Saya tuh suka ketawa kalau suami buka-buka, ini loh saya. Kalau mau kurus itu enggak usah sarapan. Pagi makan telur, nanti olahraga, terus siang tok makan, nanti sore sudah stop. Saya bilang semua sudah tahu itu teori. Kita berdua tuh suka kata, semua tahu saya itu kalau kamu lakukan, udah kurus itu, sehari sekilo bisa. Kalau semangat melakukan, masalahnya ini semangat ini nih. Siapa yang bisa maju semangat selain diri kita sendiri? Ya, makanya saya kadang lihat suami saya itu kalau bangun pagi duduk sebentar terus gini, semangat. Ya dia memacu dirinya sendiri. Ya, sekarang treadmill saudara, makanya perutnya mulai hilang. Ya, sebenarnya mau kurus itu kan cuma 2, ya semangat olahraga sama jamu, jaga mulut. Ya, jamu itu jaga mulut. Mulutnya dijaga tuh, jangan semua dimakan saudara. Ya jadi
Kita berusaha, nah, firman Tuhan bilang cuma Tuhan yang bisa memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin engkau udah gak semangat dengan rumah tanggamu hari ini. Kau jenuh dengan istrimu. Kau jenuh dengan keadaan. Perceraian bukanlah jalan terbaik. Minta sama Tuhan diberi kekuatan baru, dikasih semangat yang baru. Ayat berikutnya berkata begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Hari-hari ini banyak anak-anak muda yang lelah, lesu, saudara. Masih muda udah sakit-sakitan. Ya, anak-anak muda sekarang nggak olahraga, olahraganya mereka tuh cuma jari gini, scroll terus. Ya, jadi banyak dari mereka itu yang hari-hari ini masih muda tapi udah jompo. Tulangnya sakit, ya ini sedikit udah. Lu bener saudara, ya handphone itu, internet itu membuat orang jompo. Karena kurang bergerak, udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya di kamar seharian, membunuh pelan-pelan loh. Makanya Alkitab tuh gak pernah salah, orang-orang muda menjadi lelah, lesu, ya teruna-teruna bahkan jatuh tersandung. Tetapi ayat yang berikutnya 31, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, hari-hari ini banyak orang berjatuhan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, makanya cari Tuhan. Nantikan Tuhan bekerja di hidup kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Gak peduli umurmu berapa, kalau kau cari Tuhan, Dia beri engkau kekuatan baru. Kenapa di kita ini diumpamakan seperti Raja Wali? Burung Raja Wali itu burung yang sangat-sangat senang kalau ada badai. Karena dia sangat menikmati badai, angin yang kencang. Kenapa? Dia memakai kekuatan badai itu untuk dia melayang di tengah badai dan membawa dia naik lebih tinggi. Ini gambaran kehidupan orang Kristen. Setiap badai, pencobaan yang datang dalam hidupmu, pakai itu menjadi sebuah kesempatan untuk engkau naik level iman yang lebih tinggi, saudara. Ya, jalani setiap badai hidup, nikmati bersama dengan Tuhan. Dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tapi tidak menjadi lelah. Ya, kenapa ada orang yang berkata seringkali, kok kamu itu begitu kuat? Ya iya, karena saya mengandalkan Tuhan. Hantaman persoalan yang seberat apapun, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, firman ini berkata, kita ini diberi kekuatan, kita berlari tapi nggak lesu, kita berjalan tapi tidak lelah. Dopingnya dari mana? Dari Tuhan. Kita menghadapi banyak persoalan, kita menghadapi banyak pergumulan, tapi kita semakin kuat karena Tuhan yang menjadi kekuatan di hidup kita, saudara. Mari hari-hari ini, saudara, kita jangan kalah dengan keadaan, kita jangan menyerah, jangan jenuh dengan setiap apa yang sudah Tuhan beri. Mulai belajar, syukuri keluargamu, syukuri anak-anakmu, syukuri istrimu, syukuri suamimu, syukuri pekerjaanmu hari ini. Kenapa engkau syukuri pekerjaanmu? Karena di luar sana banyak orang yang sedang cari pekerjaan tapi mereka tidak dapat pekerjaan. Begitu banyak orang yang hari-hari ini sedang kehilangan pekerjaan. Dan apa yang ada di depanmu, syukuri dan kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Ya, kita harus cari uang supaya kita bisa hidup layak. Ya, dan firman Tuhan bilang ya, orang yang gak cari uang gak bisa makan. Jangan sedikit-sedikit kutuki pekerjaanmu. Karena di luar sana banyak orang gak punya pekerjaan. Mari mulai syukuri karena lewat pekerjaan itulah Tuhan mencurahkan berkatnya bagi kita. Amin, saudara. Saya merasa bagaimana hidup gak punya uang. Saya dulu hidup gak punya uang, saudara. Ya, mau makan aja rasanya mau pinjam sama orang. Tapi untung saya gak pernah pinjam sama orang uang. Karena saya tahu saya hamba Tuhan, waktu saya pinjam uang, saya bikin malu nama Tuhan. Tapi gak punya uang tuh gak enak, sungguh. Ya, saya sampai jualan jus sampai tengah malam di Solo dulu, jualan sambal, jualan apa aja saya lakukan. Kenapa? Saya pengen saya ada uang supaya hidup saya ini layak. Hari ini Tuhan berikan kami uang. Lewat YouTube saya bisa melayani, tapi juga kami dapat gaji dari YouTube setiap bulan. Kadang ketika saya sudah malas untuk syuting, saudara, saya ingat Tuhan memberkati kami lewat YouTube.
Dan dari berkat itu banyak hamba-hamba Tuhan di desa yang juga merasakan. Setiap bulan puluhan hamba Tuhan saya berkati. Dari persembahan dari YouTube itulah, gaji dari YouTube itu kita bisa bangun puluhan gereja di desa-desa setiap bulan, bangun pastori. Ya, dari YouTube itulah saya bisa menyekolahkan anak-anak misi secara gratis di sana, ada 40 anak. Lalu kadang itu yang membuat kenapa saya harus malas. Kalau lewat kerajinan saya, ada orang-orang yang diberkati. Kenapa saya harus malas? Ingat, satu saat ketika kita mati nanti, Tuhan akan memintai pertanggungjawaban dari hidup kita. Selama engkau hidup, jam-jam hidupmu kau pakai buat apa? Apakah engkau pakai untuk menikmatinya demi keinginan dan kesenangan dirimu sendiri? Atau engkau mau berkorban? Ya, untuk orang lain, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak waktumu. Ya, atau untuk orang-orang di luar sana. Memang walaupun itu berat, seringkali kita jenuh. Tapi waktu kau ingat, hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sesuatu yang mulia, saudara, amin. Karena hidup ini bukan hanya tentang kita. Hidup ini bukan hanya mencapai apa yang kita mau. Tapi hidup ini harus kita hidupi untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Dan maunya Tuhan kita harus menjadi berkat dan kepanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Ya, sehingga satu saat ketika kita dipanggil, oh haleluya. Ini haleluya ya, turun. Jadi ketika satu saat kita dipanggil menghadap Tuhan, ya, kita itu tidak menjadi orang yang egois, kita nggak jadi orang yang cuma berkata, aku jenuh Tuhan dengan hidupku. Makanya aku nggak bikin apa-apa, aku malas Tuhan kerja, aku malas Tuhan gini, atau aku pakai hidupku untuk tiap hari aku menikmati hidupku. Hello, kau jangan egois loh. Karena hidup ini bukan milikmu, tapi hidup ini milik Tuhan. Ketika satu saat kita menghadap Tuhan, kita mati kelak, kita bisa beri Tuhan, aku engkau beri waktu hidup misalnya 70 tahun. Berapa puluh tahun yang engkau pakai untuk hidup mengabdi kepada Tuhan. Bekerja dengan sekuat tenaga. Dan hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berapa banyak waktu Tuhan akan kalkulasi loh. Kau dikasih hidup 70 tahun. Berapa puluh tahun kau cuma hidup untuk kepentingan dirimu sendiri. Ya, kau main game, kau olahraga terus, kau make up terus, kau di salon terus, kau ya pilates terus. Itu akan ditanya Tuhan. Ya. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita waktu-waktu yang Tuhan beri. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Ya, berapa banyak waktu yang kita pakai, saudara, untuk hidup kita bisa menjadi berkat, untuk hidup kita melayani Tuhan, itu ditanya loh. Ya, untuk apa? Berapa banyak berkat yang sudah Tuhan percayakan kepadamu? Berapa banyak yang kau pakai untuk menabur? Berapa banyak yang kau pakai beli tas terus tiap bulan? Tobat, amin. Ya, saya tiap bulan, coba kalkulasi. Setiap bulan beli tas berapa ratus juta. Ya, setiap bulan untuk kepentingan salonmu, kecantikanmu, berapa ratus juta yang kau pakai. Taburannya berapa? 10 juta. Minder gak sama setan? Minder, saudara. Bertobat loh kita ini. Karena satu saat Tuhan akan mintai pertanggungan jawab. Ya, selama kita dikasih kepercayaan, selama diberi waktu, saya tuh bersyukur. Kemarin sudah selesai bangun satu gereja. Tiba-tiba hari ini, Bu, bisa tolong bangun pastori kami. Udah mau roboh, kalau ada angin udah bunyi-bunyi. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dikasih lagi satu kepercayaan. Itu kepercayaan loh, saudara. Ya, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pakai uangmu, apalagi kau pakai berkatmu untuk dosa. Bertobat, saudara. Ya, banyak bapak-bapak yang pelihara simpenan. Ya, peliharaan no, ani-ani yes. Ya, ani-ani no, simpenan yes. Nah, itu sama aja podoai. Sama-sama setan. Bertobat. Ya, jangan sampai, saudara. Saya tadi malam baca kitab Amsal, sekarang misbah doa sampai di kitab Amsal. Hai, dikatakan pria-pria, jangan kau terkena dengan mulut perempuan jalang. Ya, sebab untuk apa kau pakai hartamu kalau itu kau beri untuk perempuan jalan, sebab jalannya menuju ke dunia orang mati, ke jalan arwah-arwah. Ngeri, sekarang banyak orang ya punya simpenan. Ya, ada juga ya kemarin saya layani lesbi, ya, simpenannya lesbi, homo, simpenannya homo. Lalu uang dihamburkan untuk dosa. Kebinasaan sedang mengintai, saudara, bertobat. Saya pergi ke Manado, saudara, lalu ada seorang teman saya di sana, dia bilang, Bu, nanti saya kenalin ibu sama satu pengusaha. Dia tuh lagi membangun bait suci.
Oh ya? Di mana? Di satu pulau di Manado. Oh, bait suci, maksudnya iya bait suci seperti yang di Alkitab. Lalu saya tertarik lah ya. Yang luar biasa, Bapak ini tuh bukan orang Kristen. Ya, bukan orang Kristen. Ini soundman-nya mana ya? Tes 1 2 3 3 2 1. Tak usah pakai echo saya ya. 1 2 3 biasa aja ya. Tes 1 1. Lalu saudara, ya saya ketemu dia, saya dibawa masuk ke rumahnya. Lalu dia tunjukin, ini Bu, ya semua peralatan bait suci itu sudah siap. Di situ ada menorahnya, ada tabut perjanjian, ya sudah dibikin semuanya. Warnanya juga emas, dan dia bilang ini semua ukurannya sesuai dengan ukuran yang ada di Alkitab. Sesuai bait suci yang asli. Yang luar biasa dia bukan orang Kristen dan dia tuh pengusaha bukan pendeta loh. Jadi saya cukup kagum ya saudara melihat itu ya, kita aja yang pendeta gak terpikir bikin begitu kan. Tapi dia terpikir loh, dan ukurannya itu persis seperti yang di Alkitab. Dia liatin saya kayak diktat begitu, ini loh Bu ya, di dalam kitab ini raja-raja ini, ulangan ini ukuran bait suci itu halamannya ininya, tabut perjanjiannya sekian senti kali berapa. Dahsyat saudara. Ini masih bergema ya, memang ruangannya, atau coba tolong ya mic saya di flat aja, enggak usah, memang ruangan ya. Tapi biasanya tidak seperti ini ya. Ya udahlah ya. Jadi kayak mau nyanyi dangdut saya. Hello ya. Saudara, lalu akhirnya kami pergilah ke pulau itu, lihat ya. Di situ dia jelaskan kepada saya, Bu ini pintunya saya mau bikin lambang tentang Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi harus ada simbol. Ketika saya mau kasih simbol Roh Kudus, ya sudah pasti di Alkitab itu Roh Kudus simbolnya apa? Burung merpati. Ya, burung merpati. Lalu kalau Allah Anak Yesus itu saya dapat simbolnya itu apa? Salib. Ya. Tapi Bu, waktu saya mau bikin simbol Allah Bapa, itu saya bingung. Karena enggak ada yang pernah melihat rupa Allah itu. Ya, di Alkitab saya cari, tadinya saya pikir Allah itu adalah Abraham. Karena di Alkitab dikatakan Abraham itu bapak orang beriman. Tapi bukan, ternyata Abraham itu manusia biasa. Dan saya cari di Alkitab memang Allah itu enggak pernah menyatakan fisiknya. Ya, jadi saya cari bayangan tentang Allah, dikatakan kan Allah ketika berbicara kepada Musa dalam bentuk api yang menyala. Dalam bentuk angin yang berhembus. Jadi Tuhan itu Allah Bapa nggak pernah menunjukkan ya fisik nyatanya kepada manusia. Saya cari di Alkitab Bu, saya baca Alkitab, saya cari semuanya. Saya dapat Bu, satu firman Tuhan yang berkata begini, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Tetapi jika engkau mengenal anak, yaitu Yesus Kristus, aku dan Bapa itu adalah satu. Dia bilang, saya dapat jawabannya, oh ternyata Allah itu adalah Yesus yang turun menjadi manusia. Jadi gambaran tentang Allah Bapa di tengah itu saya kasih gambar tangan Tuhan Yesus begini. Ya 2. Wow, saya kagum lagi saudara, dia buka ayat demi ayat loh. Saya bilang, Pak, kalau pendeta salah-salah sama Bapak ini kalah loh. Kalah loh saudara. Orang Kristen salah-salah kalah loh. Ya luar biasa sekali. Saya dibawa masuk ini ya, saya bikin 3 ruangan seperti di bait Allah itu ada halaman, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Ya ini semua ukurannya sama Bu. Dan saya tertarik saudara, akhirnya kami berdoa di situ. Saya juga berdoa buat dia. Waktu pulang saya tanya sama dia, Pak, saya mau tanya satu ya. Terus Bapak sekarang ini percayanya kepada Tuhan yang mana? Dia bilang, oh kalau buat saya semua agama sama. Jadi semua agama ada di hati saya. Tapi tadi Bapak meyakinkan saya lewat kebenaran firman Tuhan bahwa Allah itu turun ke dalam dunia dalam rupa Tuhan Yesus.
Bapak ngomong sama saya begitu tuh, Bapak percaya nggak? Ya, terus dia bilang, ya gimana ya Bu ya, pokoknya bagi saya itu ya intinya dia enggak percaya. Lalu saya bilang sama dia, Pak memang ya banyak orang bisa mempelajari Tuhan, tapi hanya sedikit yang bisa mengalami Tuhan. Karena Yesus berkata, Pak, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bapak boleh menguasai seluruh isi Alkitab, Bapak bangun bait suci sesuai ukuran Alkitab, itu tidak gampang dan tidak mudah. Tapi saya mau bilang, Pak, ya, saya berdoa buat Bapak supaya Bapak juga dipilih Tuhan untuk datang mendekat kepadanya dan mengalami Tuhan. Lalu saya berdoa buat dia, saudara. Saudara, membangun tahta Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya kedengarannya ya sedikit bagaimana saudara, tapi percayalah tidak semua orang Kristen itu bisa membangun tahta Tuhan ya di dalam kehidupannya. Saya diberikan ayat hari ini Mazmur 99, mari kita buka bersama. Ya, Mazmur 99 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dikatakan di sana, judul perikopnya adalah Tuhan Raja yang Kudus ya. Ayat yang pertama mari kita baca bersama 1 2 3. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar, ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyak. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Saudara, sebelum kita membangun tahta Tuhan, kita harus mengenal dulu siapa Tuhan. Kita tidak akan bisa mungkin menjadi tahta Tuhan. Apa itu tahta? Tahta itu tempat Tuhan berdiam. Ya, kita tidak mungkin bisa membangun tahta Tuhan sebelum kita mengenal ya siapa Tuhan itu. Bagaimana sifatnya, supaya kita tahu bagaimana membangun tempat kediaman bagi Tuhan dalam hidup kita. Ayat ini berkata Tuhan itu raja. Ya, kita harus mengakui dalam hidup kita bahwa Tuhan itu raja. Kalau Tuhan itu raja, ada orang saudara menghadap raja sembarangan? Tidak ada saudara. Orang itu kalau menghadap raja saudara tidak ada di film-film atau di kerajaan. Saudara lihat orang masuk dalam ruangan raja ketemu ya gayanya pakai celana pendek, pakai yukensi dan halo bro. Ada begitu? Langsung dipancung, mati. Menghadap raja itu tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Saudara, Esther ya, kita baca kitab Esther itu. Ada satu kisah bagaimana raja itu memilih seorang permaisuri. Untuk bisa seseorang menghadap raja dan dipilih menjadi permaisurinya, gadis-gadis cantik itu mereka dibawa dulu ke satu tempat ya, di Puri Susan namanya. Perempuan-perempuan cantik ini mereka lulurin dulu badannya ya, supaya saudara percaya. Kita buka aja persiapan untuk menghadap raja loh. Esther pasal yang kedua ya, Esther 2 ayat 12, tolong ditayangkan. Esther 2 ayat 12, persiapan untuk seseorang itu menghadap raja, wanita-wanita ini. Baca bersama 1 2 3. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Ya, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk apa? Pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Wow, untuk menghadap raja menjadi permaisuri, seorang wanita harus dilulurin dulu, dirawat berapa lama? 1 tahun. Ya, saya mau coba perawatan 1 tahun. Diminyaki pakai minyak mur, dirempah-rempah. Ya, tujuannya apa?
agar wanita ini yang akan menghadap raja, tubuhnya itu mengeluarkan aroma yang wangi. Jangan coba menghadap raja bau ketek. Baru masuk ruangan raja kecut, pancung, mati. Ya, itu hukumannya kalau raja tidak berkenan. Atau datang menghadap raja ada panu atau kurap, bau. Enggak. Itu raja manusia loh di bumi. Seseorang yang akan dipilih menjadi orang yang dekat dengan raja, menjadi permaisuri, 12 bulan perawatan. Ya, enggak gampang ya. Diminyaki pakai mur, diminyakin seperti itulah, itu peraturan istana. Karena raja nggak mau yang bau, yang kurap, yang panuan, nggak boleh. Kita ini Kristen enak ya, Tuhan itu sahabat. Jadi biar kita mabok, kita bersinah, kita ya kepahitan, datang aja sama Tuhan, kan kasih karunia, pret. Saudara, kita harus kenal siapa Tuhan. Ya, memang Yesus berkata, panggil aku sahabat. Tapi jangan lupa, Tuhan itu juga adalah Raja. Banyak orang Kristen lupa itu. Tuhan adalah hakim yang satu saat akan datang menghakimi. Jangan cuma bilang dia Bapa yang baik. Orang Kristen suka pakai ayat-ayat dia Bapa yang baik, yang selalu mengampuni, yang selalu baik, yang selalu menerima apa adanya. Jangan dininabobokan. Buka mata kita. Tuhan itu Raja. Kita sudah baca bagaimana seorang permaisuri yang akan menjadi orang pilihan raja. Enggak main-main, 12 bulan. Dia harus benar-benar dirawat supaya dia menghadap raja, baunya harum, dia cantik, kulitnya mulus supaya raja berkenan. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai raja di hidup kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghormati dia? Apa persiapan kita untuk membangun tahta Tuhan, menghadap kedatangannya kali yang kedua? Tidak sembarang orang bisa masuk istana kerajaan Allah. Kalau kerajaan Raja Ahasiweros saja seperti itu, saudara, apalagi kita menjadi mempelai Kristus. Kau jangan jadi Kristen yang bau kenajisanmu, bau percabulanmu, bau segala dosa yang kau simpan, kepahitan, amarah, semua berbau. Bagaimana Tuhan bisa berkenan kalau kita ini jadi Kristen yang bau? Persiapkan hidupmu. Bangun manusia rohanimu, saudara. Kita kembali kepada Mazmur 99 tadi, saudara. Ya, Tuhan itu Raja. Ya, bayangkan bangsa-bangsa gemetar, ia duduk di atas kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar. Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Ayat 3. Biarlah apa? Mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Kemudian setelah bagaimana kita membangun tahta Tuhan di hidup kita supaya dia mau bertahta dalam hati kita. Setelah kita mempersiapkan hidup, ya, menjaga kekudusan, membuang segala kekotoran. Yang kedua, mari saudara, ya, naikkan syukur kepada Tuhan. Untuk apa kita bersyukur? Yang pertama, karena kita ini dilayakkan. Darah Yesus menerima kita. Darahnya sudah membasuh kita. Karena itu sebagai orang percaya, kalau engkau mau melihat Tuhan bertata di hidupmu, banyak-banyaklah bersyukur. Jangan banyak bersungut-sungut. Waktu kau bersungut, Tuhan itu tidak suka tinggal dengan orang yang bersungut-sungut. Kenapa bangsa Israel satu angkatan yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mati semua di padang gurun satu angkatan. Hanya yang berumur 20 tahun ke bawah yang masuk sampai ke tanah perjanjian. Kenapa saudara? Karena dosa sungut, enggak main-main loh. Mati loh, binasa saudara. Ya, kita belajar hidup ini, ayo kita banyak bersyukur, amin. Apapun masalah, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, bilang Tuhan terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Jadi istri, jangan jadi istri yang terus bersungut. Ya, suami juga enggak suka istri itu sungut. Amin ibu.
Ya, bapak-bapak amin. Yang kenceng dong aminnya. Saya ini lagi bela bapak-bapak loh. Ya, saya ngomongin ibu-ibu biar nggak usah bersungut. Ya, sampai ada cerita satu istri, satu bapak, suaminya, istrinya tuh bersungut tiap pulang, suaminya baru bangun udah bersungut, pulang kantor bersungut. Lama-lama suaminya tuh jengkel. Di samping rumahnya ada sumur tua. Dia bilang mending saya buang istri saya ini ke sumur saya daripada saya tiap hari dia ribut. Dia ambil istrinya, saudara, malam-malam dia buang ke dalam sumur. Dia bilang biar saja dia mati. Pagi-pagi dia bangun. Dia ketemu ada setan penunggu sumur. Dia tanya, siapa kau? Aku setan penunggu sumur. Kenapa kau ada di sini? Itu perempuan di bawah cerewet banget. Saya nggak tahan. Saya pilih keluar dari sumur itu. Bayangkan loh, setan aja keluar loh. Kalah loh sama istrinya ini. Makanya saudara, kalau engkau tuh bersungut-sungut, jangankan Tuhan, setan aja nggak betah loh tinggal sama kita. Apalagi Tuhan. Ya, membangun tahta Tuhan. Yang pertama di hidup kita, mari kita menyanyikan syukur, amin. Orang yang bersyukur itu diberkati Tuhan, amin. Tapi orang yang bersungut-sungut mati di padang gurun semuanya karena dosa sungut-sungut. Sungut-sungut memperlambat berkat Tuhan terjadi. Sungut-sungut memperlambat perjalanan rohani kita menuju perkenanan Tuhan. Sungut-sungut itu membuat kita ini semakin kabur saudara. Jadi jangan bersungut-sungut. Membangun tahta Tuhan di hidup kita, banyak-banyaklah bersyukur. Yang keempat dikatakan raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Kita harus tahu dan mengenal siapa Allah kita sebelum kita membangun tahta di hidup kita bagi Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan itu raja yang kuat, dia mencintai hukum. Nah, kalau kita tidak mencintai hukum, bagaimana Tuhan bisa bermanunggal dengan kita? Ya, dia mencari orang yang sehati sepikir dengan dia, saudara. Ya, jadi dia itu dikatakan mencintai hukum yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Ada kriteria untuk Tuhan itu bisa tinggal dengan seseorang. Ya, kalau tadi kita sudah lihat Raja Ahasiwerus saja, ya, dia mencari kriteria perempuan yang cantik yang akan menjadi istri untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Tidak tanggung-tanggung 12 bulan perempuan harus dilulurin, dipakein minyak mur 1 tahun lamanya baru boleh menghadap kepada raja. Tuhan pun seperti itu. Dia mencari orang yang sehati, yang sepikir. Kalau kita menjadi orang-orang yang mencintai hukum, mau menegakkan kebenaran, keadilan, maka Tuhan, yes, ini cocok nih. Aku mau tinggal bersama dengan dia. Sebab dia mencintai hukum. Saudara, hanya orang-orang yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Wow, kalau kita bangun tahta dalam hidup kita buat Tuhan, Tuhan hadir. Dia Tuhan yang maha kuasa loh saudara. Kita nggak akan jadi orang yang biasa-biasa aja. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, engkau nggak akan jadi Kristen yang biasa-biasa. Hidupmu berubah, nasibmu berubah. Ya, perjalanan hidupmu akan menjadi orang yang berdampak. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup kita masuk sampai kepada rencana dan kemuliaannya bagi hidup kita. Amin. Ya, kalau Tuhan mencintai hukum, ayo kita mencintai hukum. Ya, apa itu hukum? Baca firman Tuhan. Hukum Tuhan itu adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang mengampuni, lepaskan pengampunan. Kalau Tuhan bilang hidup dalam kekudusan, ayo hidup dalam kekudusan, jangan main-main. Karena dia Allah yang mencintai hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan. Jangan berkompromi dengan dosa. Ayat 5, bagaimana membangun tahta Tuhan di hidup kita? Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Saudara, untuk membangun tahta Tuhan di hidup kita, mari kita ini jadi orang-orang yang mau meninggikan nama Tuhan di hidup kita. Amin. Kalau kita meninggikan nama Tuhan, itu artinya kita ini bukan orang yang sombong, ya. Ketika engkau menceritakan keberhasilan anakmu misalnya, aduh anak saya tuh sekarang itu loh sudah jadi ya pilot luar angkasa. Ya, ini sudah tinggi sekali terbangnya ya. Luar biasa ini.
Jangan engkau terus bilang, oh iya ya, luar biasa anakmu. Oh iya, memang dia dari kecil pinter, ya. Karena saya kasih makan dia bergizi, karena saya kasih ini. Saudara, kalau engkau bermegah akan sesuatu, bermegahlah karena Tuhan. Orang muji anakmu, orang muji, luar biasa. Semua karena anugerah. Semua karena Tuhan. Itu artinya kita meninggikan nama Tuhan. Ya jangan mulutnya tuh kalau ngomong ketinggian, hati-hati nanti tabrakan sama pesawat loh. Ya mulut kalau ketinggian ngomong tabrakan sama pesawat sakit loh saudara. Ya jangan pernah lupa ketika orang ngomong apa bilang karena anugerah Tuhan. Semua yang kami alami hari ini itu karena anugerah Tuhan. Itu artinya kita sedang membangun tahta bagi Tuhan. Waktu kita ini suka meninggikan nama Tuhan, maka dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Ya, ucapkan segala sesuatu. Jangan sampai karena kita ini merasa mampu. Oh iya karena saya bikin begini, makanya oh iya. Dan kita melupakan Tuhan. Ada orang-orang kalau cerita kesuksesannya dia lupa loh. Padahal untuk bisa napas toh, ini anugerah. Amin. Jangankan melakukan ini dan itu. Bernapas pun kita ini cuma anugerah loh. Coba kalau Tuhan tutup lubang hidungmu. Bisa napas enggak? Enggak bisa kita. Ya, sehebat apapun kita tuh semua karena anugerah Tuhan. Makanya tinggikanlah Tuhan. Ya Allah kita. Cara untuk kita membangun tahta Tuhan di hidup. Yang keenam, Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab. Bagaimana caranya membangun tahta Tuhan dalam hidup kita? Berserulah kepada Tuhan. Jangan berseru sama mertuamu, amin. Ya, jangan orang tua, jangan kau berseru kepada anakmu. Ya, jangan berseru kepada pendetamu, pinjam uang lah, apalah. Alkitab berkata, membangun tahta Tuhan itu artinya kita berseru kepada namanya. Sebab namanya itu nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Amin. Ayo berseru kepada Tuhan saudara. Ya, bangun tahtanya. Ketika engkau ada masalah, datang di kaki Tuhan, berseru, Tuhan aku berseru kepadamu Tuhan. Jangan berseru sama mertua, ya juga orang tua, jangan berseru kepada anakmu. Ya apa-apa dikit anak lari, apa-apa dikit anak ya. Sehingga kita menjadikan orang lain Tuhan bagi kita. Sebaliknya, kita juga sebagai orang tua, jangan menjadi Tuhan bagi anak-anakmu, amin. Saya melihat banyak orang itu mau jadi Tuhan buat anaknya. Semua hidup anaknya dia mau urus, dia mau atur. Di sini enggak ada. Ya, anaknya mau begini dia atur. Jangan, itu harusnya begini. Rumah tangga anaknya diatur, ya kerjaan anaknya diatur, semua mau diatur. Akhirnya dia mumet sendiri, pusing sendiri. Akhirnya kepahitan sendiri, sakit hati sendiri. Jangan jadi Tuhan, saudara. Ya, jangan engkau menjadikan orang itu menjadikan engkau Tuhan, bahaya loh. Ya, saya ini ya banyak membantu hamba Tuhan di desa. Tapi kalau mereka sudah berseru kepada saya nggak mau bantu malah. Saya takut mereka menjadikan saya Tuhan. Saya bukan Tuhan. Ya engkau punya Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan saya memberkati ya saya berkati. Tapi kalau dia sudah mencari saya dalam segala hal, Bu Debi tolonglah, Bu Debi bantulah. Ya itu berarti orang sudah menjadikan kita Tuhan, itu bahaya loh saudara. Ya. Ayo kita berdoa hari-hari ini. Biar kita bangun tahta Tuhan di hidup kita. Kalau ada persoalan berseru sama Tuhan. Anakmu dalam kesusahan. Ada banyak orang tua anaknya kesusahan dia tolong. Anaknya begini dia tolong. Gadein sertifikat rumah untuk anaknya. Akhirnya dia gak ada tempat tinggal. Ya baru dia bilang kenapa Tuhan kau jahat. Tuhan bilang kau mau jadi Tuhan buat anakmu. Jadi saja Tuhan kau. Jangan saudara. Anakmu susah bilang sama dia. Nak berseru kepada Tuhan, engkau punya Tuhan yang hebat. Tuhan kita tuh dahsyat, dia hidup dan dia mau kita semua mengalami kedahsyatannya. Tapi orang jarang mau berseru kepada Tuhan. Orang yang membangun tahta Tuhan itu dia berseru. Dan Alkitab bilang, ia menjawab mereka. Ayat yang ketujuh, dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka dan mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka.
Saudara, waktu engkau membangun tahta Tuhan di hidupmu, Tuhan akan menuntun engkau. Dia Tuhan yang masih berbicara. Saudara percaya nggak kalau Tuhan masih berbicara? Yang percaya angkat tangan, Tuhan masih bicara. Yang nggak percaya pulang saja. Ya, buat apa kita percaya Tuhan kalau kita tidak yakin dia berbicara? Seperti dia berbicara kepada Musa, seperti dia berbicara kepada Abraham, kepada Yesaya, kepada semua nabi-nabinya, dia Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Bagi orang-orang yang mau berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan. Ada syarat, ya. Tuhan bicara kepada orang yang berpegang pada peringatan dan ketetapannya. Saya ingat sebelum pandemi Tuhan bicara sama saya. Cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Itu Tuhan loh. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya nggak tahu akan ada pandemi. Tapi saya nangkep suara Tuhan. Ambil alih dunia media. Sampai saya bingung media itu apa. Saya cari-cari. Tapi kemudian saya dapatkan YouTube. Oh ini loh. Aku akan memberkati engkau dengan tuaian bangsa-bangsa. Bahkan berkat bangsa-bangsa. Loh itu Tuhan. Dia menuntun orang yang setia berpegang pada peringatan dan ketetapannya. Saya lakukan, saudara, saya taat. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba pandemi datang. Dan saya taat melakukan. Dan saya melihat buahnya. Ya, ternyata ketika pandemi gereja tutup, orang nggak boleh beribadah. Ya, saya punya sarana untuk menyampaikan kebenaran. Dan begitu banyak orang dikuatkan ketika ketakutan melanda seluruh bumi. Taat sama suara Tuhan, dia masih berbicara. Ketika awal tahun yang lalu saya dapat suara Tuhan, bangun sekolah Alkitab misi, kamu harus persiapkan penuai. Saya juga nangkap suara itu, Tuhan, aku enggak punya uang, aku bukan orang kaya, bagaimana caranya? Enggak usah pikir itu semua, aku yang suruh, aku yang tanggung jawab. Kita pergi sama suami ke Karanganyar, Solo, cari tanah, enggak ketemu-ketemu, saya bilang, Tuhan, kalau ini engkau yang suruh, engkau yang berperkara. Tiba-tiba orang telepon, Bu, Ibu lagi cari tanah ya buat sekolah misi. Lihat tanah saya di Bandungan ada Bu kalau Ibu mau. Kami cuma mau cari yang 1000 meter, dikasih 4.500 meter. Tuhan berperkara, waktu kita taat. Akhirnya diketemukan pemborong, Bu ini gambar, keluar angka. Miliaran lagi. Saya bilang sama suami saya, duitnya siapa ya? Oh tenang, saya bilang tenang. Nanti kita kasih rekening di layar. Saudara, pembangunan sudah mulai. Saudara yang mau menabur, silakan ke rekening ini. Waktu mau ditayangkan, Tuhan bicara sama saya. Coba kamu tayangkan itu nomor. Aku ndak ikut-ikut, kau bekerja sendiri saja. Ini proyekku, ndak usah kau intervensi. Saya bilang sama suami saya, jangan jadi, ndak boleh taruh. Nanti Tuhan ndak ikut bekerja. Mungkin kita bisa dapat uang sekian, tapi itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu rekayasa manusia. Ya udah berarti nggak usah naruh ya, ndak usah. Percaya. Bulan Desember ini selesai, besok Januari sudah mulai. Semua karena tangan Tuhan. Saudara, Tuhan bicara, dia menuntun dan dia menggenapi waktu engkau membangun tahtanya dalam hidupmu. Amin. Yang terakhir aja tuh saya bilang sama suami, kita belum furniture apa semua, ndak ada loh. Bagaimana ini? Kita cari aja nanti yang murah-murah. Baru ngomong begitu, ada WA masuk, ting. Shalom Ibu Debbie, saya punya pabrik furniture di Malang. Tuhan suruh saya untuk menabur semua perlengkapan furniture di sekolah misi Ibu. Nanti saya yang sumbang. Saudara, kemarin saya pergi lihat, udah datang semua lemari, udah datang tempat tidur, ya lengkap itu kasur spring bed sama bantal dan guling. Saya bilang, keenakan ini hamba-hamba Tuhan ini ya. Dulu saya sekolah misi tidak begini. Saya dulu sekolah misi itu spring bed, enggak ada bednya, cuma spring. Ya, nggak pakai bantal. Kadang kita tidur pakai kerdus-kerdus Indomie buat taruh kepala. Ini kok dikasih bantal sama guling. Saya bilang jangan pakai guling mereka. Ntar keenakan peluk guling terus nggak mau pulang ke kampungnya. Ya, saudara, Tuhan itu ajaib loh. Dan dia berbicara seperti dia bicara kepada Musa. Dia mau bicara kepada saudara. Katakan, amin saudara ya. Bagi orang yang berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan. Saya bilang kepada anak-anak saya, selalu saya ingetin, Dek, ingat ya. Kamu bisa sekolah pintar, kamu bisa belajar atau mencari segala sesuatu dengan kekuatanmu. Tapi hanya orang yang menghormati Tuhan, berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan, mereka yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan.
Jangan kau tidak menghormati Tuhan dalam hidupmu. Nih loh, mami nih loh, saksi hidupnya. Bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Mami nih loh, enggak punya ijazah. Tapi kamu harus sekolah cari ijazah. Jangan ikut mami, mami lain kasusnya. Ya, tapi ini beda ya. Tapi Tuhan berperkara, saudara, nggak ada yang mustahil. Lalu ayat yang berikutnya, kita baca ayat yang ke-8. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka. Tetapi apa? Yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tuhan memang mengampuni. Tapi ingat, setiap perbuatan kita itu ada yang namanya tabur tuai. Engkau hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang berkenan pada Tuhan, maka saudara dikatakan Tuhan juga akan mempermuliakan hidupmu. Tapi kalau engkau hidup memberontak terhadap Tuhan, tidak menghormati Tuhan, maka engkau juga akan mengalami banyak hal yang ya membuat hidupmu itu terpuruk, tertekan. Saya itu belajar dari kisah raja-raja di Israel. Ya, setiap kali pergantian raja begini, maka matilah Daud, digantikan oleh anaknya Salomo. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nanti Salomo mati, digantikan oleh anaknya. Anaknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nanti ini mati, lalu gantilah naik ini. Raja Asa, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati. Pokoknya raja-raja Israel itu, mereka punya sebutan itu cuma dua. Melakukan apa yang baik di mata Tuhan atau melakukan apa yang jahat. Dan kerajaan itu tergantung dari perbuatan rajanya. Ketika mereka hidup jahat, ya penghukuman. Tuhan kirim orang Aram berperang kalah. Taklukkan Israel. Tapi ketika mereka menghormati Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Kita belajar aja dari itu, saudara. Kenapa ada perjanjian lama ditulis? Supaya kita tahu sifat-sifat Tuhan. Ingat, dia Tuhan yang tidak berubah loh. Walaupun kasih karunia sudah diberikan, tapi sifat Allah, dia benci dosa itu tetap. Tabur tuai itu tetap. Dia mengampuni mereka, tapi dia juga yang akan membalaskan perbuatan mereka. Karena itu saudara, mari kita menghormati Tuhan supaya kita mendapatkan ya kemuliaan Tuhan. Ayat yang terakhir ayat 9, baca bersama, saya undang para imam musik. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang kudus, dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Karena itu kita mau katakan di hadapan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan.